Lincah macam Papua ke sana. Kok diam Bapak? Jogetlah Pak. Lagunya, nadanya kok beda ya? Cuma beda sikitnya Pak. Udah lanjutlah. Oh, iya juga ya. Ya udahlah. Ke kanan nona si goyang pica-pica, nana pu goyang lincah-lincah. Stay tune, selan cuek baru. Alamak, kok jadi statue-statue? Mungkin rusak kasetnya Pak. Jadi ganti lagu lah. Udah nggak betul lagi nih Sul. Udah. Ayo, kita pulang sekarang. Kok pulang sih Pak? Tanggung ini Pak. Pulang ku bilang, ya pulanglah. Ya, ayolah. Ada nona Ambon nggak di sini? Ini Nona Ambon. Di sini, ini. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ini buat kamu ini Dina. Gak usah Om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya Pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat lah ini. Woi Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu Bapak? Ya tahulah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau Sul? Aku ngidam ke rumahmu Dik. Oh ya udah, Ayolah langsung ke rumahku. setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya Dik. Masih kerenan rumahmu ya Sul. Tapi aneh kali lah. Masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh ma, bijak kali kau Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku Dik. Di mana toiletmu Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, Ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. bodoh amat lah. Udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Hari ini, si Samsul resmi dilantik jadi presiden. Pak, saya izin bertanya. Apa hal pertama yang akan Bapak lakukan sebagai presiden? Yang pertama, saya akan pergi ke rumah cewek yang pernah nolak aku dulu. Bodyguard, ayo, ikut aku. Hai Samsul. Lihat, ini cowok yang dulu kau tolak itu. Sekarang udah jadi presiden. Jujur ya, Sul. Dulu aku nggak ada niat nolak kau loh. Dulu kau bilang aku bukan tipemu. Aku nggak pantas untukmu, kau bilang. Dulu aku sebenarnya mau menerima kau. Tapi ya... Udah.
Aku datang ke sini cuma mau bilang, khusus buat kau, pajak ku naikkan 3 juta %. Ih, banyak kali lah itu. Ah, bodo amat. Bodyguard, sekarang kita ke rumah mantanku. Ayo. Halo mantan. Halo Samsul. Sopan kau. Aku ini udah jadi presiden sekarang. Panggil Pak Presiden. Iya Pak Presiden. Cemana? Nyesal kau sekarang? Karena dulu aku kau putuskan demi si Agus itu. Dulu itu aku terpaksa mutusin kau. Sebenarnya aku cinta kali lo sama kamu sampai sekarang. Buacot. Bilang aja kalau dulu kau putuskan aku karena aku pengangguran. Ya kalau itu wajar lah. Namanya cewek. Realistis aja lah. Gigi kau realistis. Bilang aja kau cuma mau enaknya. Nggak mau bantu prosesnya. Oh enggak ah. Udah. Aku datang ke sini cuma mau bilang. Khusus buat mantanku. Pajak ku naikkan 30 juta %. Udah gitu kau nggak boleh lagi jalan lewat jalan-jalan itu ya. Terus nanti aku lewat dari mana? Bodoh amat. Samsul, bangun kau. Udah gede pun masih aja ngompol kau ya. Ini dia murid barunya. Hai semua. Siapa namamu? Namaku Jule. Jule? Ternyata kau ya, bapaknya Rizky Febian. Itu Sule, Sul. Oh iyanya, berarti dia ini turis dari luar negeri lah. Itu bule lah, kalau dia kan Jule. Oh iyanya. Tapi, dia kan yang lagi pilar selingkuh itu? Oh iya, dia yang selingkuh itu. Bukan, ngaku aja kau. Swear, itu bukan aku loh. Bodoh kali kau emang Jule. Udah dikasih opah. Malah selingkuh sama Opet, ya kan udah aku bilang itu bukan aku loh, bukan aku. Betul yang dibilangnya, dia itu bukan Jule yang selingkuh itu. Kok bapak bela dia? Ada apa ini? Ya karena dia nggak salah. Atau jangan-jangan bapak Opetnya ya? Nah iya, jangan-jangan bapak kan selingkuhannya? Bukan lah. Udah pak, ngaku aja bapak. Stop! Gigi kau stop. Kau kira ini kita lagi jalan? Stop. Oke, aku mau jujur. Nama aku emang Jule. Tapi aku bukan Jule yang selingkuh itu. Udahlah, kau nggak usah ngelak. Udah terbukti semua. Iya loh, dan sebenarnya namaku itu bukan Jule. Terus siapa? Jule Andi. Udah jangan bohong lah kau. Mau Jule Andi, Jule Opet, kau itu tetap Jule. Kalau kalian masih nggak percaya, lihat ini ha, lihat ini. Oh, percaya kalian? Apa ini kurang ini Pak? Tambahilah. Pak, bagi duit. Enggak. Bagilah Pak. Enggak ada duitku lah. Udah sana lah kau main. Iyalah. Aku ada ide nih. Pak RT. Ya, Bapak mau duit? Ya mau lah, Cok. Kalau mau, datang dulu Bapak ke rumahku. Terus jumpai Bapakku. Mau ngapain? Biar nanti aku minta uang sama Bapakku. Terus Bapak bikin, biar Bapakku mau ngasih uangnya sama aku. Nah ini hasilnya, bagi 2 kita kan? Aman itu. Pak Faisal. Iya Pak, ada apa ya Pak? Ini Pak. Pak, bagi dulu duit Bapak. Enggak ada duitku lah. Udah sana lah kau, malu aku sana. Bagilah yang pelitan pun Bapak duit. Bagi dulu Pak. Duit. Yaudah. Nah. Apa ini kurang ini Pak? Tambahilah. Pak, maaf ya Pak. Emang bandel kali si Samsul ini Pak. Udah ku kasihnya, tapi diminta lagi. Gak apa-apa Pak. Namanya pun dia ini masih anak-anak. Anakku pun gitunya. Udah ku kasih dia jajan 1 juta, masih aja minta nambah. Banyak kali lah 1 juta itu Pak. Kalau demi anak Pak, apapun akan saya berikan. Karena bagi saya anak itu adalah pembawa rezeki dan juga anugerah. Dengar itu Pak, demi anak. Ya iyalah. Yaudah nah. Tambahilah lagi Pak. Yaudah. Ambil semua ini nah. Ambil nah. Nah gitulah Pak. Baru ini namanya Bapak yang baik. Ya sudahlah ya Pak. Saya izin pamit lah ya. Ya Pak. Habis duitku dibikin Samsul ini ah. Mana bagianku? Ini Pak RT. Setengah-setengah kita. Widih. Lumayan Cok. Apaan ini? Pak, aku bisa jelasin Pak. Aku nggak butuh penjelasanmu. Cukup sampai di sini hubungan kita. Papa. Hei, kalian kok ngechat di situ?
Kenapa emang, Bu? Bau catnya itu sampai masuk ke rumah saya. Ya maaf lah, Bu. Namanya pun cat kan. Ya pasti bau lah. Ya tapi kalian jangan ngecat di situ lah. Ya jadi kami ini ngecatnya harus kemana lah, Ibu? Ya entah di mana lah. Pokoknya jauh dari sini. Ya tapi masalahnya yang kami cat itu tembok rumah ini, Ibu. Nggak mungkin kan kami angkat rumahnya ke sana. Nggak mau tahu saya. Pokoknya kalian jangan ngecat di sini. Jangan ngecat di sini. Emang kenapa sih, Bu? Kalau kami ngecatnya di sini, nggak bisa istirahat saya gara-gara bau catnya itu masuk sampai rumah saya. Ya kalau gitu, tutup aja pintu rumah Ibu, biar baunya nggak masuk ke rumah Ibu. Nggak bisa juga, tetap masuk. Nggak bisa istirahat saya. Ya udah gini aja, Bu. Kalau masuk lagi nanti bau catnya ke rumah Ibu, udah usir aja dia atau suruh pulang dia. Ya nggak bisa diusir lah. Dia itu kan bukan orang. Ya udahlah. Kalau gitu, tutup aja lah telinga Ibu, biar nggak kebauan lagi, Ibu. Nggak bisa napas lah nanti saya. Ya jadi harus gimana, Ibu? Kami ngecatnya ya harus di sini lah. Ini rumah kami. Nah iya, tembok yang mau kami cat itu kan ini, Ibu. Pokoknya jangan ngecat di situ. Nggak bisa istirahat saya ya. Saya ini lagi sakit. Ya tapi yang mau dicat itu yang ini, Ibu. Ya tapi bau catnya sampai masuk rumah saya. Sampai masuk rumah saya. Nggak bisa istirahat saya. Baunya sampai masuk. Nggak bisa istirahat. Bau sampai rumah. Hari ini aku mau razia rambut. Mampus lah aku, pasti kena rambutku ini. Apalagi aku, Dik, udah pasti dibabat nanti nih. Alah, baru segitu rambut kalian, udah panik. Ya panik lah, kau pun dah. Aku aja nggak panik, padahal rambutku udah panjang gini. Kau kan cewek. Apalah daya aku yang botak ini ya. Kau diam. Dika, ini rambut apa rumput Belanda, hah? Ya rambut lah, Pak. Kalau rambut, kenapa bersemak kali, ha? Ya karena belum dipangkas, Pak. Kenapa nggak kau pangkas? Tukang pangkasnya belum lahir, Pak. Nenek kau belum lahir. Sini. Aduh, botak lah nanti nih. Pak, rambutku nggak dipangkas ini, Pak. Kau botak. Mau apamu lagi kupangkas, ha? Rambut yang ini, Pak. Samsul! Udah 723,2 kali ku bilang kan, pangkas rambutmu ini. Alah, rambut bapak aja panjang gak bapak pangkasnya? Hah? Iya, tapi kan aku guru. Ya justru itu, Pak. Guru harus jadi contoh buat muridnya. Iya sih, tapi kan peraturan rambut ini cuma untuk muridnya. Gak gitulah konsepnya, Pak. Gak adil namanya itu. Jadi gimana, ha? Harusnya kalau mau rambut muridnya pendek, ya guru harus duluan rambutnya pendek. Ya udah nanti ku pangkas pun ini, tapi sini dulu kau, biar ku pangkas kau sini. Kalau bapak mau mangkas aku, ya harus duluan lah aku mangkas bapak. Loh, kok begitu? Di mana-mana guru itu adalah panutan, harus jadi contoh. Jadi aku duluan yang mangkas bapak. Sini. Iya juga sih. Ya udahlah, nggak jadilah. Mission sukses, nggak jadi dipotong. Ikutlah aku main-main sama kalian, woi. Gak boleh, sana kau. Kenapa gak boleh? Ya karena kami gak mau berkawan sama kau, Golbok. Ya udahlah, padahal tadi aku mau ngajak kalian yang menghabiskan uangku yang 10 juta ini. Hah? Iya ya? Yaudah, ayolah kita habiskan, ayo. Tapi kan kalian gak maunya berkawan sama aku. Gak ada gitu. Justru kau itu kawan terbaik kami. Si Dika ini juga kawan terbaikku dari kecil lah. Ya kan, Dik? Kita aja kan baru kenal sebulan yang lalu. Kau baru dari kecil, kami dari belum dicetak udah berkawan baik kami, ya kan, Dik? Kok tiba-tiba jadi baik kalian, ha? Ya harus gitulah. Kau ini kan kawan kami yang paling terbaik, the best. Ya udah, ayolah kita habiskan uangnya. Dika! Iya, Pak. Kenapa? Kembalikan uang Bapak itu. Sini. Tapi kan tadi ini udah Bapak kasih sama aku. Nggak ada itu. Sini. Tapi pun Bapak ini ya. Udahlah, nggak jadilah kita berkawan baik ya. Lah, kenapa? Yalah, pula udah nggak ada lagi uangmu. Udah diminta bapakmu semua. Jujur ya, we. Mana pernah aku berkawan sama dia dari kecil. Kami aja baru kenal seminggu. Aku pun dah. Mana mungkin aku berkawan sama dia dari sebelum dicetak. Ya nggak mungkin lah. Aku pun, mana ada kawan baikku dia. Cuma pura-pura aja tadi aku. Tadi tidak begitulah. Ya udah, ayo lah, we. Gak usah kita kawani lagi dia. Ayo, Dika. Kalau kau ambil uang bapak, jangan 10 juta. Minimal 20 juta. Nah, ini 20 juta. Habiskan, cepat, sana. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Asal kalian tahu ya, weh. Si Dika inilah kawanku yang paling baik sedunia. Aku pun, cuma si Dika ininya kawan terbaikku dari kecil. Satu-satunya yang ada di dunia dan di alam semesta. Jujur ya, weh. Si Dika ini udah jadi sahabat terbaikku dari sebelum kakek kami dilahirkan. Pala bapak kalian terbalik. Nanti kan Indonesia lawan Vietnam. Iya, betul. Kali ini jangan sampai lagi si Samsul itu ikut nonton ya. Kalau sempat dia ikut nonton, udah pasti kalah lah Indonesia. Woi, aku ikut nonton ya. Kayak mana ini?
Udah datang pula dia, Dik. Kita kurung aja dia di kamar. Ayo, ayolah. Kau mau ikut nonton bola kan, Sul? Iya dong, boleh ya. Boleh. Tapi apa? Ambilkanlah dulu HP-ku di kamar sana. Oke. Bentar ya, berku ambil. Gimana ya? Udah masuk. Kuncikan langsung, cepat. Beres. Weh, jangan tuh.